Penyakit menular HIV mulai menjadi kalangan pelajar di Merauke. Belum lama ini, Pusat Kesehatan Reproduksi PLSU di Merauke menemukan 3 pelajar dan 4 mahasiswa terjangkit HIV. Hal ini sangat memprihatinkan karena penularan HIV sebagian besar akibat hubungan seksual yang tidak aman. Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi PLSU di Merauke ini Siwa Dinas Kesehatan Panjang tahun 2024 tercatat 60 orang pengidap baru penyakit menular seksual atau virus HIV. Peningkatan kasus kuman imunodeficiency virus atau HIV di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap bulannya. Infeksi virus ini mampu menurunkan kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh yang pada tahap terminal infeksinya yang dapat menyebabkan acute immunodeficiency syndrome atau AIDS. Jumlah estimasi oleh HIV hidup tahun 2024 di Indonesia sekitar 503.201 orang, hingga Juli 2024 terdapat 351.378 ODHIV hidup dan mengetahui status HIV mereka 271.482 ODHIV mengetahui status. Dan berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan HIV/AIDS Indonesia tahun 2024, sebanyak 51,6% kasus HIV di Indonesia memiliki status HIV positif, sebanyak 83,6% kasus HIV di Indonesia tertular melalui hubungan seksual, dan sebanyak 4,10% kasus HIV di Indonesia merupakan tenaga kesehatan. Dan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penderita HIV terbanyak. Setiap menit seseorang di dunia terinfeksi HIV. Tapi, apakah kita benar-benar paham apa yang dimaksud dengan HIV? Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata HIV? Penyakit, ketakutan, atau mungkin harapan? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel-sel darah 4 atau jenis sel darah putih yang penting dalam melawan infeksi. Jika tidak diobati, HIV dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Infeksi HIV yang tidak terkelola dengan baik dapat berkembang menjadi AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome, yaitu tahap akhir pada infeksi HIV ketika sistem kekebalan tubuh mengalami kerusakan parah. HIV memiliki sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terinfeksi, di mana yang pertama ada faktor perilaku, di mana hubungan seksual tanpa pengaman, berhubungan seks tanpa menggunakan kondom, terutama pada pasangan yang status HIV-nya tidak diketahui. Yang kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Memiliki banyak pasangan tanpa perlindungan meningkatkan risiko paparan HIV. Penggunaan narkoba suntik artinya berbagi jalur suntik dengan orang lain. Yang kedua, faktor biologis, di mana penyakit menular seksual atau IMS, orang dengan IMS seperti sifilis, gonore atau herpes genital memiliki risiko lebih tinggi tertular HIV. Ibu hamil dengan HIV, risiko penularan dari ibu ke bayi saat kehamilan, persalinan atau menyusui, dan jika tidak dilakukan pengobatan pencegahan. Faktor terakhir yaitu faktor sosial dan ekonomi, kurangnya akses ke pendidikan dan informasi kesehatan, rendahnya pemahaman tentang HIV/AIDS meningkatkan risiko perilaku tidak aman. Yang kedua, stigma dan diskriminasi menyebabkan orang enggan melakukan tes atau mendapatkan pengobatan. Adapun cara pencegahan HIV seperti menggunakan kondom saat berhubungan seksual, tidak berbagai jalur suntik, melakukan tes HIV secara rutin jika memiliki risiko, mendapatkan pengobatan antiretroviral atau ARV untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi atau mengurangi risiko komplikasi pada individu yang terinfeksi. Lalu bagaimana cara kita melakukan penanganan HIV secara dini? Yang pertama, tes HIV. Tes darah untuk mendeteksi keberadaan antibodi HIV. Tes ini penting untuk memastikan status HIV dan memulai pengobatan lebih awal. Yang kedua, pengobatan dengan antiretroviral atau ARV. Yang ketiga, pencegahan penularan seperti obat yang diminum oleh individu yang berisiko tinggi untuk mencegah infeksi. Yang ketiga, PEP atau post-export prophylaxis atau pengobatan darurat setelah terpapar. Selanjutnya, dukungan psikososial. Konseling dan dukungan mental bagi individu dengan HIV sangat penting untuk mengatasi stigma, diskriminasi, dan menjaga keberlanjutan pengobatan. Penanganan
berkomitmen untuk melindungi satu sama lain. Hindari penularan infeksi menular seksual dengan cara setia dengan satu